Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, sehingga hari ini kita diberikan berkat kembali pada Tuhan untuk melakukan renungan pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kami dapat membaca sebagian dari firman-Mu kembali. Tuhan, kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah menghadapi konspirasi yang terambil dari Ester pasal 3-4. Saya menghimbau agar saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan, dan saya akan membacakan beberapa ayat pokoknya. Ester pasal 3 ayat 1-5 berikut bunyinya. Muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang ada di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukanlah kepada mereka, kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Konspirasi merupakan aksi persekongkolan untuk melakukan rencana jahat. Hal inilah yang dilakukan oleh Haman bin Hamedata, orang Agag. Sebagai informasi, Agag merupakan nama daerah dalam kerajaan Media Persia. Haman ini menerima kenaikan jabatan ataupun kedudukan oleh Raja Ahasweros menjadi memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada semua pembesar di istana. Setelah ia mendapatkan kenaikan pangkat ini, ia pun menuntut semua pegawai raja ataupun orang-orang yang menjaga pintu gerbang istana untuk berlutut dan bersujud di hadapan Haman. Tetapi ada satu sosok penambahan Mordekai yang menolak untuk berlutut dan bersujud di hadapan Haman. Tentunya hal ini membuat Haman geram dan panas hatinya, dan ia pun merencanakan untuk membunuh Mordekai. Tetapi setelah dipikir-pikir, membunuh Mordekai tidaklah cukup setelah ia mengetahui bahwa Mordekai merupakan orang Yahudi. Haman pun merencanakan untuk membunuh seluruh orang Yahudi dengan berusaha menghasut Raja Ahasweros untuk memberikan ketetapan kepadanya untuk memperbolehkan membunuh semua orang Yahudi. Mendengar hal ini, Mordekai yang sudah mengetahui siasat pembunuhan oleh Haman, ia pun tetap mempertahankan integritasnya untuk tidak berlutut dan bersujud di hadapan Haman. Sebagai orang Yahudi, berlutut dan bersujud di hadapan orang di atas muka bumi ini merupakan pemberhalaan. Mendengar hal ini pun juga Mordekai menantang Ester untuk menemui Raja Ahasweros untuk membantu proses penggagalan siasat pembunuhan yang dilakukan oleh Haman. Tetapi Ester pun mengungkapkan bahwa ia juga sulit untuk bertemu dengan raja jika tidak ada undangan. Mendengar hal ini, Mordekai merasa bahwa sepertinya Ester meragukan bahwa ia bisa membantu atau tidak. Maka dari itu, Mordekai pun meyakinkan pada Ester bahwa keselamatan orang Yahudi tidak bergantung pada Ester, melainkan bergantung kepada Tuhan. Mendengar hal ini, Ester pun berpikir dan merefleksikan bahwa ia sampai pada kedudukan ini juga merupakan rencana dari Tuhan, sehingga ia yakin untuk membantu proses penyelamatan orang Yahudi ini. Dan ia pun mengarahkan kepada seluruh orang Yahudi dan dayang-dayangnya untuk melakukan puasa, akhirnya agar nantinya ia siap untuk menghadapi Raja Ahasweros dan mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang Yahudi. Dari perenungan hari ini kita belajar banyak bahwa seringkali di kehidupan kita ataupun banyak orang, bahkan diri kita sendiri juga tetap ragu menyatakan iman kita di kaum mayoritas. Seringkali kita malah diam dan mengikuti arus dunia ini karena takut akan judgement orang-orang di dunia ini. Padahal kita sebagai anak Tuhan haruslah berani untuk berbuat apa yang benar di hadapan Tuhan dan mengikuti apa yang harusnya sebagai anak Tuhan kita lakukan.
bukan hanya diam dan mengikuti ataupun takut terhadap perbicaraan orang-orang. Seperti layaknya Mordekai yang harus kita ikuti, di mana ia tetap mempertahankan integritas walaupun ada ancaman pembunuhan yang harus dihadapi oleh Mordekai. Selain itu, kita juga harus belajar menjadi Esther yang selalu percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan yang akan datang di saat yang tepat. Maka dari itu, yakinilah dan percayalah kepada pertolongan Tuhan akan datang pada tepat waktunya. Janganlah bersandar kepada manusia, tetapi kita sebagai anak Tuhan harus bersandar kepada kekuatan Tuhan yang akan menjadikan kita teguh untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga proses pertemuan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, kami juga kembali diingatkan bahwa kita harus berani untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang Engkau larang, tetapi kita harus berani untuk menunjukkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan di dunia ini dengan percaya diri. Tuhan, kami juga meminta pertolongan-Mu agar kami terus bisa yakin terhadap pertolongan-Mu dan percaya kepada Engkau bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, tapi Engkau akan membantu kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.